Assalamualaikum anak-anak ustazah. Sabahul khair, khaifah haluk. Bertemu lagi dengan Ustazah Vivi hari ini. Ustazah berharap antum sudah menyetorkan hafalan ya sebelum belajar. Kita akan belajar tema 3, peduli terhadap lingkungan, subtema 1, tumbuhan di sekitar rumahmu, pembelajaran ketiga. Bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Bagian yang pertama, akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Bentuk akar sebagian besar meruncing pada ujungnya. Akar memiliki bagian utama, yaitu inti akar, rambut akar, dan tudung akar. Inti akar terdiri dari pembuluh kayu yang berfungsi mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Pembuluh tapis berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Rambut akar disebut juga bulu akar, berfungsi untuk menembus tanah dan menyerap air dalam tanah. Tudung akar terletak di ujung akar, berfungsi melindungi akar saat menembus tanah. Berdasarkan bentuknya, akar dikelompokkan menjadi 2, akar tunggang dan akar serabut. Akar serabut berukuran relatif kecil dan terdapat pada tumbuhan berkeping 1 atau monokotil. Akar tunggang memiliki 1 akar besar, terdapat pada tumbuhan berkeping 2 atau dikotil. Fungsi akar yang pertama, menyerap air dan zat hara, menunjang berdirinya tumbuhan, menyimpan cadangan makanan, dan sebagai alat pernapasan. Batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Fungsi batang sebagai penopang, pengangkut, penyimpanan cadangan makanan, dan alat perkembangbiakan. Daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang tumbuh dari batang. Berdasarkan bentuk tulang daun, daun terbagi atas 4, menyirip, melengkung, menjari, dan sejajar. Adapun fungsi daun, yang pertama, tempat berlangsungnya proses fotosintesis, tempat berlangsungnya proses pernapasan, dan tempat berlangsungnya proses penguapan. Bunga. Bunga memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif. Bagian-bagian bunga ada tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Buah dan biji. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji. Berdasarkan keping biji, biji dibedakan menjadi 2. Yang pertama berkeping 1 monokotil, berkeping 1 dikotil. Ciri tanaman dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran tinggi contohnya kopi. Kopi membutuhkan kondisi tanah yang memiliki kandungan hara dan organik yang tinggi, kadar keasaman 5-7, dan membutuhkan musim kering yang agak panjang. Dataran rendah contohnya padi. Padi membutuhkan air yang banyak dan kondisi tanah yang sangat subur. Dalam melakukan aktivitas, kita sering melakukan wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab dengan seseorang untuk dimintai keterangan dan pendapatnya.
Wawancara ada beberapa macam, yaitu bebas, individual, konferensi, terbuka, dan tertutup. Kalimat tanya yang digunakan dalam wawancara adalah apa, siapa, di mana, kapan, berapa, mengapa, dan bagaimana. Alhamdulillah, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Ustazah berharap antum memahaminya. Dan bagi anak-anak ustazah yang belum menyetorkan hafalan, ustazah tunggu ya setoran antum. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.